Shalom Aleichem, Besem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BPS. Kali ini kita akan membahas sebuah tema ya. Tema ini begini: 4 dari 5 hari raya Kristen salah. 4 dari 5 hari raya Kristen itu salah. Cepat saja ya, karena saya mau berangkat pagi ya hari ini ya. Yang pertama, Natal tanggal 25 Desember itu salah. Ya, yang benar adalah Natal itu Desember saja. Ya. Tidak harus tanggal 25 ya. Saudara, di dalam ya, kenapa Natal itu tidak harus tanggal 25 ya. Kalau ditelusuri dari sejak Yakaria bakar ukupan ya. Terus Elizabeth hamil 6 bulan lebih dulu dari Maria, lalu malaikat mengunjungi Maria, maka bisa dipastikan bahwa Maria itu mulai hamil adalah Maret ya, Maret pertengahan tanggal 15 ya. Maret itu bulan ketiga ya, tanggal 15. Ini dari penelitian bisa dipastikan valid. Maria hamil Maret tanggal 15. Lalu blunder itu begini, banyak pendeta yang mengatakan Maria hamil 9 bulan 10 hari. Ya, itu yang blundernya di situ. Nggak bisa dipastikan Maria hamil 9 bulan 10 hari. Mengapa mereka kok berani-beraninya memastikan hamil 9 bulan 10 hari? Biar lahirnya pas bulan Desember tanggal 25. Ya, yaitu bisa-bisa mereka. Ya, yang benar adalah Yesus lahir pada bulan Desember. Pak, Desember kan lagi musim salju. Bagaimana kok bisa ada gembala itu, Pak? Matius 2 ayat 2 itu ada orang Majus. Orang Majus datang, lalu ada bintangnya, bintang yang menandakan kelahirannya. Nya itu Yesus, karena nyanya huruf besar ya. Tentu dengan adanya bintang ini terjadi anomali atau perubahan cuaca yang ekstrim, sehingga Lukas 2 ayat 8 di bulan Desember nggak terjadi salju ya. Alam menyambut kedatangan Yesus gitu. Sehingga ada gembala di padang pada bulan Desember. Ya nggak apa-apa, karena terjadi anomali cuaca. Jadi ini valid, Yesus lahir bulan Desember, tetapi tidak tepat tanggal 25. Pak, kan Natal sudah terlanjur ditetapkan tanggal 25. Ya nggak apa-apa, kita ngikut aja liburan tanggal 25. Nggak ada hubungannya sama Dewa Matahari. Sebab ketika mau menetapkan Natal, kita nggak neropong matahari. Wahai matahari, harus diteropong gitu kan. Diteropong, wahai matahari, di manakah engkau? Kalau engkau kelihatan berarti besok Natal. Pak, nyindir Pak. Enggak, kan saya ngomong ya. Jadi orang kan beranggapan Natal itu perayaan Dewa Matahari tanggal 25. Lah iya, kita terus neropong ini kan. Neropong gitu ya. Wah, Dewa Matahari, manakah matahari engkau? Waduh, belum kelihatan. Berarti Natalnya nggak besok. Ya, Kristen tidak seperti itu. Tapi yang punya pendapat bahwa Natal pasti tanggal 25 itu blunder ya. Pendeta blunder. Oke, nomor 1, Natal tanggal 25 Desember salah. Yang benar adalah Natal bulan Desember saja. Ya. Jadi boleh merayakan Natal mau tanggal 20, 25, 23, 24, terus boleh, nggak apa-apa ya. Tidak harus tepat tanggal 25. Nomor 2, Jumat Agung itu salah ya. Ya, kata klunya adalah di sini, Markus 16 ayat 1. Setelah lewat Sabat, perempuan-perempuan membeli rempah-rempah. Loh, kalau lewat Sabat itu kan hari Minggu mestinya, kok membeli rempah-rempah? Ya, makanya ini ada Sabat besar di dalam Yohanes 19 ayat 31, sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Karena ada hari Sabat besar yang jatuh hari Kamis.
Maka Markus 16 ayat 1 ini menjadi benar, perempuan-perempuan membeli rempah-rempah. Berarti Yesus disalib hari Rabu. Jumat Agung itu salah. Itu nomor 2. Nomor 3, Paskah itu juga salah. Yaitu Kristen tidak merayakan Paskah. Lukas 22 ayat 7 sampai 13 yang disebut merayakan Paskah harus nyembelih domba. Orang Kristen kalau merayakan Paskah sana kembali ke Yahudi dan kamu harus menyembelih domba, makan roti tidak beragi dan minum anggur, itu baru merayakan Paskah. Bagaimana dengan kebangkitan Yesus, Pak? Kebangkitan ya kebangkitan aja, bukan Paskah. Jadi orang Kristen merayakan kebangkitan. Tadi waktu kematiannya Jumat Agung salah. Rabu bangkit Sabtu malam. Ya oke lah, diperingatinya Minggu pagi oke. Ya. Jadi kebangkitannya Minggu pagi sih oke, tetapi merayakan Paskahnya yang salah. Kristen tidak merayakan Paskah sebab Lukas 22 ayat 16 Yesus sudah mengatakan, aku tidak lagi minum dari pokok anggur ini sampai nanti kerajaan Allah datang, yaitu kerajaan 1000 tahun, anak domba datang ke dunia ini. Jadi Paskah Kristen salah. Kristen tidak merayakan Paskah, Kristen merayakan kebangkitan Yesus Kristus, ya. Yang merayakan Paskah harus mutlak nyembelih domba. Jadi Anda jangan mengklaim kami merayakan Paskah tapi suruh nyembelih domba, nggak mau. Harus makan roti tidak beragi, terus minumnya harus anggur. Itu Paskah beneran. Kita memperingati kebangkitan Yesus, tidak merayakan Paskah, ya. Nomor 4, kenaikan Yesus ke surga. Ini benar. Cuman satu-satunya hari yang diperingati orang Kristen, yaitu beberapa hari ini. Lalu kita memperingati kenaikan Yesus ke surga. Ini benar, 40 hari setelah kebangkitannya. Mungkin kalau tepatnya sih harusnya 39 ya. Karena Yesus bangkitnya kan hari Sabtu malam, belum Minggu ya. Kalau dihitung Sabtu mestinya sih potong sehari, tapi ya itu oke lah ya. Ini masih oke, kenaikan Yesus ke surga ini benar ya. Ini 40 hari setelah kebangkitannya. Kemudian nomor 5, pencurahan Roh Kudus 10 hari setelah kebangkitannya, malah dihubung-hubungkan dengan Pentakosta. Ini salah. Kristen tidak merayakan Pentakosta. Tidak ada satupun ayat Alkitab yang mengatakan Kristen merayakan Pentakosta. Kisah pasal 2 ayat 1 sampai 15 itu dua hal berbeda. Narasinya beda, yang satu orang Yahudi merayakan Pentakosta, sementara orang Kristen berkumpul di suatu rumah, jadi tidak ikut merayakan Pentakosta ya, walaupun nginepnya di Yerusalem. Lalu turunlah Roh Kudus. Turunnya Roh Kudus tidak disebut Pentakosta ya, salahnya di situ ya. Apalagi ada pendeta yang mengajarkan Pentakosta dibagi-bagi, Pentakosta ke-1 di Yerusalem, kedua di mana, ketiga di Bogor katanya. Itu pengajaran sesat ya. Tidak ada Kristen merayakan Pentakosta. Kristen merayakan pencurahan Roh Kudus. Pencurahan Roh Kudus sama sekali tidak disebut Pentakosta. Pencurahan Roh Kudus tidak harus nunggu orang Yahudi merayakan Pentakosta ya. Yesus naik ke surga itu yang benar adalah 44 hari setelah orang Yahudi merayakan Paskah. Jadi pencurahan Roh Kudus dulu yang pertama kali terjadi di Yerusalem adalah 6 hari setelah Yesus naik ke surga, bukan 10 hari seperti yang diajarkan pendeta-pendeta kambing di luar sana ya. Clear ya. Jadi 4 dari 5 hari raya Kristen salah. Saya ulang sebentar. Natal tanggal 25 salah, yang benar ya. Natal itu akhir Desember, udah gitu aja. Jumat Agung salah karena Yesus tidak mati disalib hari Jumat, Yesus mati disalib hari Rabu. Paskah itu juga salah. Kristen tidak merayakan Paskah, Kristen merayakan kebangkitan Yesus Kristus. Hari Minggu pagi masih oke, walaupun sebenarnya bangkitnya Sabtu malam. Nomor 4, kenaikan ke surga. Ini benar 40 hari setelah kebangkitan.
yaitu hari ke-44 ketika orang Yahudi merayakan Paskah. 44 hari setelah Paskah barulah Yesus itu naik surga. Nomor 5, pencurahan Roh Kudus 10 hari setelah Yesus kenaikan dan disebut Pentakosta. Ini salah. Pencurahan Roh Kudus tidak disebut Pentakosta dan terjadi 6 hari setelah Yesus naik ke surga. Karena Yesus naik ke surga saja sudah hari ke-44 orang Yahudi merayakan Paskah. Pentakosta adalah tepat 50 hari setelah Yahudi merayakan Pentakosta. Jadi pencurahan Roh Kudus tepat 6 hari setelah Yesus naik ke surga, bukan 10 hari seperti yang diajarkan selama ini. Padat, singkat, dan clear, dan semuanya ayat Alkitabiah, tidak bisa dibantah. Segala hormat, kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Yang mau ikut sekolah tinggal kitab, silahkan, masih tetap dibuka. Karena hal-hal seperti ini Bapak Ibu harus tahu, oh ternyata bahwa hanya urusan hari raya saja 4 dari 5 ternyata salah ya. Ya, supaya Anda semua tahu, ini baru soal hari raya, belum soal iman. Aduh, kalau bicara soal iman, ya salah kabeh Bu ya. Ya, ajaran-ajaran yang diajarkan oleh gereja itu salah kabeh. Standarnya itu harus Alkitab. Kembali ke Alkitab, sembah Yesus Allah yang benar, pasti dirimu selamat. Yang mau ikut sekolah tinggal kitab, silahkan, masih tetap dibuka. Segala hormat, kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya, Pendeta Henry Tandianta, BPS. Haleluya, amin.